Baik, kita mulai untuk materi hari ini, kita pindah ke continuous humidifikasi. Apakah share screen-nya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik, kalau untuk continuous humidifikasi, itu kira-kira nanti aplikasinya di mana ya? Ifat Rizky. Kira-kira untuk aplikasinya untuk continuous humidifikasi itu nanti di mana? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Hazira? Iya, Pak. Gimana kira-kira aplikasinya? Continuous humidifikasi. Tommy, bisa dibantu Tommy? Kalau ini teman-teman kan banyak yang RPL ya, jadi sudah pernah kerja praktek seharusnya ya. Kalau di industri gula itu kan banyak itu ya. Kristiawan. Iya, Pak. Gimana kira-kira aplikasinya untuk continuous humidifikasi? Humidifikasi itu berarti seperti menambahkan air dalam solid gitu nggak sih? Bisa solid, bisa apa? Kan kalau ke saudara kerja praktek di industri gula, itu kan banyak apa namanya itu proses heat transfer, misalnya di evaporator, di kristalisasi, crystallizer, terus kemudian ada lagi di preheater itu kan ya. Itu air yang keluar kira-kira suhunya gimana? Dari evaporator steam terkondensasi gitu kan ya. Kalau steam yang terkondensasi ya kan, kalau di dalam pelajaran sebelumnya kan kita kan kalau di industri, misalnya di industri gula kan atau di bab 8 itu kan ada evaporator ya. Misalnya satu efek gitu. Ini feed masuk, ini vapor, ini produk. Di sini kan kita menggunakan steam. Steam akan terkondensasi menjadi kondensat. Kondensat ini suhunya kan tinggi Mas Yan ya. Di dalam proses, nanti untuk kondensat ini bisa dimanfaatkan untuk proses HE network. Jadi misalnya kondensat ini bisa dimanfaatkan untuk memanaskan aliran di mana gitu. Nanti suhunya jadi turun, misalnya ini dari suhu 190 gitu ya. Tekanannya kan tinggi ya. Misalnya suhunya 100 nanti menjadi misalnya 60 gitu misalnya. Lah, suhu yang 60 ini kan suhunya kan masih cukup tinggi ya. Nah, biasanya di dalam air proses atau air yang lain itu, yang sisa-sisa air yang masih kondisinya panas, itu dikontakkan dengan udara, yaitu dengan, jadi ini ada gas, kemudian ini dikontakkan dengan udara. Ini udara, ini dikontakkan dengan air tadi, misalnya air proses atau apa. Ini nanti kalau di industri gula itu kayak seperti ada kasket-kasket gitu ya. Mungkin saudara yang ke KP di Petro juga ada kan ya. Ini biasanya disebut sebagai apa? Cooling tower. Mungkin kalau di pelajaran SUP kan saudara sudah ada neraca massa dan neraca energi untuk yang di cooling tower secara overall itu ya. Kan ada di pelajaran bukunya Kurita Handbook itu kan ada ya. Sistemnya seperti ini, nanti berapa evaporasinya diasumsikan berapa. Kalau di sini nanti evaporasinya itu dianggap kecil ya. Kenapa? Karena kita di sini nanti yang energinya itu adalah panas laten. Jadi evaporasinya dianggap kecil nanti di sini. Terus kemudian saudara bisa lihat jadi aplikasi untuk continuous humidifikasi ini adalah salah satunya untuk diproses di cooling tower. Hampir semua industri kan ada cooling towernya ya. Untuk
Air apa itu namanya? Dikontakkan antara udara ini air yang relatif hangat, liquid, yang dikontakkan secara langsung dengan gas ya. Yang mana tidak saturated, kemudian some of liquid is vaporized, beberapa ya. Kemudian temperatur liquidnya itu akan turun. Kenapa? Karena tadi itu dikontakkan dengan gas dan disebabkan karena apa? Karena mostly atau mainly-nya itu karena panas laten dari penguapan. Kemudian direct kontak dari gas dengan pure liquid terjadi ini antara udara dan air. Jadi ini kebanyakannya adalah ada udara dan air. Jadi ini prosesnya itu bisa dilakukan dengan beberapa maksud ya, seperti untuk modifikasi udara, untuk mengontrol moisture content, kandungan air dari udara tersebut di dalam proses drying atau di dalam AC. Jadi untuk humidifikasi udara, untuk mengontrol kandungan air dari udara di dalam proses drying. Kemudian untuk dehumidifikasi udara, tadi menghilangkan moisture content dari udara, ini biasanya untuk udara pemanas udara kering itu ya. Berarti kan ada kandungan airnya. Kandungan airnya itu dihilangkan dengan proses dehumidifikasi. Nah, di mana cold water, apa air yang dingin tadi, mengondensasi beberapa dari uap air. Di dalam bab 9 kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar humidifikasi ataupun adiabatik humidifikasi. Jadi apa itu humidifikasi, apa itu adiabatik saturation temperatur, kemudian ada wet bulb temperatur, ada dry bulb temperatur, kemudian nanti dilanjutkan dengan dryingnya. Kita di situ tahu bahwa apa humid yang dimaksud dengan sebentar. Sebelum itu saya coba cek Fatimah. Iya, Pak. Apa yang dimaksud dengan humidity? Baru minggu kemarin loh. Humidity, apa itu humidity? Perbandingan kilogram H2O dibanding dengan kilogram uap air. Ya, jadi Dari air jadi humidity itu adalah apa? Banyaknya udara, banyaknya atau kilogram dari uap air yang terkandung dalam 1 kilogram udara kering ya. Saya tes dulu sebentar. Jadi di dalam humidity itu adalah banyaknya kilogram uap air yang terdapat dalam 1 kilogram udara kering. Sehingga nanti kalau di dalam proses humidity chart itu, humidity chart yang dulu saudara pelajari di bab 9 itu, di sini ada, kebalik. Di sini ada temperatur, suhu, kemudian nanti di sini ini ada namanya humidity. Humidity di sini itu adalah apa? Kilogram uap air, water vapor, dibagi dengan kilogram dry air, udara kering. Terus kemudian untuk Ardita, apa bedanya humidity dan percentage humidity? Ardita ada kah? Iya, Pak. Apa bedanya humidity dan percentage humidity? Anggun bisa dibantu. Ya harus hafal. Halo, iya gimana Pak? Apa bedanya humidity dan percentage humidity? Banyaknya jumlah uap dalam saturated vapor yang tercampur, Pak. Maksudnya gimana?
PA per PAS, Pak. Campuran PA per PAS. PA per PAS itu adalah percentage relative humidity ya. Oh ya, Kalau yang Kalau- percentage humidity adalah apa? H per HS. H per HS. Jadi Iya. nanti nilai apa itu namanya? Nilai percentage humidity itu adalah 100 dikalikan dengan H per HS-nya. HS itu adalah pada kondisi saturated. Terus kemudian di dalam proses drying itu kan menggunakan udara kering. Nah, udara kering itu menggunakan udara dari luar, kemudian dihilangkan moisture content-nya sehingga nanti humidity-nya turun. Setelah itu dimasukkan ke dalam heater kan ya. Kemarin dimasukkan ke dalam heater. Jadi ini ada heater. Kemudian di sini keluarnya, di sini adalah H1, di sini adalah H2. Humidity 1, humidity 2. Ninda Ayu, Ya, Pak. lebih besar mana H1 dan H2? Jadi ini ada blower ya, the blower. Masuk heater, suhunya T2, ini T1. Kalau T2 kan pasti lebih tinggi karena ada heater kan ya. Untuk humidity 1 dan humidity 2, mana yang lebih tinggi? H1 atau H2? Ninda Ayu, gimana? H2, Pak. H2. Kenapa kok H2 lebih tinggi? Kalau H2 lebih tinggi, berarti di sini banyak apa namanya? Uap airnya semakin banyak. Kilogram uap airnya lebih tinggi berarti. Iya. Kenapa kok seperti itu? Karena itu prosesnya di heater, Pak. Kalau prosesnya di dryer, humidity-nya akan turun. Enggak sih. Ahmad Habib, silakan dibantu Ahmad Habib. Iya, Pak. Gimana, Habib? Menurut saudara, Habib? Sama, Pak. Sama. Kemarin kan sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya bahwa humidity 1 sama humidity 2 itu sama. Kalau saudara lihat di ini, di humidity chart itu, fisikometrik itu, ketika misalnya suhunya 26 mau dipanaskan menjadi 80, ini otomatis kan humidity-nya kan tetap sama ya. Ini sudah dibahas minggu kemarin ini. Terus kemudian yang berbeda apa, Beb? Percentage humidity-nya, Pak. Yang berbeda adalah percentage humidity-nya. Yang kalau digambarkan di apa itu di fisikometri itu kan seperti ini tuh ya. Yang berbeda itu adalah percentage humidity-nya. Tapi humidity-nya sendiri tetap ini kan humidity yang kanan ini humidity-nya. Jadi yang berbeda itu adalah percentage humidity. Makanya tadi itu percentage humidity itu sama dengan 100 H dikalikan HS. Berarti nanti ininya kan berbeda. Jadi nanti tetap nilainya hanya tetap sama. Sehingga HS-nya nanti berubah. Baik. Kemudian kita lanjutkan sampai di sini. Bahwa yang dibahas di bab 9 kemarin tentang humidifikasi, apa namanya humidity, adiabatic saturation, kemudian ada lagi wet bulb temperature dan dry bulb temperature ya. Kalau adiabatic saturation kemarin yaitu ketika ada suatu apa itu namanya kondisi yang steady state ya. Ketika ada gas dikontakkan dengan sebuah air yang dispraykan gitu kan ya. Jadi di dalam humidifikasi kontinu ini aplikasinya adalah di tower untuk cooling water ya, untuk air water cooling, untuk air pendingin. Tipikal secara umum bahwa di dalam tower itu kolom air pendingin, air yang panas itu akan mengalir secara counter current dengan adanya aliran udara. Jadi tadi sudah saya gambarkan ya, bahwa tipikalnya itu nanti kalau saudara yang kerja praktek itu kan kayak ada gambar seperti ini ya, yang di Petro atau di mana itu ya. Dari dalam-dalamnya ini terdapat slot bisa plastik, kayu atau backplate ya.
Nanti ini ada kontaknya, sehingga untuk memperluas kontak antara udara sama liquid tadi, liquid yang hangat tadi ya, warm liquid ya. Ini udara. Nah, sama seperti yang ada kayak di pack bed itu ya. Kalau di OTK 1 kan ada pack bed itu ya. Tujuannya apa bed ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan luas kontak antara gas dengan liquid di sini ya. Sehingga terjadi perpindahan massa yang lebih besar ya. KY gitu-gitu kan ya. Ini juga sama ini. Kalau di sini untuk ini alirannya secara counter current antara gas udara dengan air yang hangat tadi, air yang suhunya cukup tinggi. Kemudian air ini akan masuk di sini. Air ini akan masuk di sini ya, akan berkontak dengan packing tadi. Kemudian airnya itu akan didistribusikan melalui ini ya, cascade yang overflow ini. Sehingga apa? Sehingga akan menyediakan interfacial area yang lebih besar di kontak antara udara sama air tadi. Biasanya membentuk suatu droplet dan film ya. Sehingga kalau lapisannya film maka resistennya kan bisa besar ya. Sehingga nanti mass transfernya jadi tinggi sekali. Kemudian untuk aliran itu, flow dari udara tadi itu ke atas itu melalui sebuah tower itu dipengaruhi oleh gaya ini, buoyancy. Jadi natural draft by action of fan. Jadi detailnya nanti saudara bisa lihat di situ di teks referen B1 ya. Kemudian air itu tidak dapat didinginkan di bawah wet bulb temperatur. Bentar. Afif. Ya Pak. Yang dimaksud wet bulb temperatur itu apa, Afif? Temperatur ketika suhu diukur pada termometer yang dilapisi dengan dilapisnya apa? Dengan tisu basah, Pak. Dengan tisu basah bisa, kain bisa, kapas bisa gitu kan ya. Jadi kita ngukurnya dulu kan wet bulb temperatur itu kan ketika kita mempunyai termometer, kemudian di sini itu diberi apa? Kapas atau kain atau yang terbasahi ya. Yaitu wet bulb itu kondisi steady state yang non equilibrium ya. Jadi temperatur pada kondisi steady state yang tidak seimbang ya dicapai ketika apa? Ketika sejumlah kecil air atau sedikit air itu dikontakkan pada kondisi adiabatis dengan menggunakan aliran gas yang kontinu. Jadi di dalam sini, di dalam modifikasi nanti ini, temperatur air yang tadi itu mau didinginkan itu tidak bisa di bawah daripada wet bulb temperaturnya. Jadi kalau di humidity chart itu kan saudara juga bisa kan nyari data humidity berapa, nanti ketemu wet bulb-nya berapa gitu ya. Sedangkan driving force untuk evaporasi dari air itu approximately itu adalah tekanan uap dari air yang kurang dari tekanan uap pada kondisi tersebut, yaitu pada kondisi temperaturnya, di mana air itu dapat didinginkan sampai maksimum itu adalah wet bulb temperatur. Dalam kondisi praktis itu kurang lebih 3 Kelvin atau lebih sedikit ya dari wet bulb temperatur. Jadi di sini diasumsikan bahwa hanya sedikit dari air itu yang hilang karena adanya evaporasi pada proses cooling water. Kenapa? Karena evaporasi itu kurang lebih 2.300 kJ, sangat tinggi ya. Kemudian di dalam humidifikasi dan dehumidifikasi, kontak antara gas dan liquid yang secara terus-menerus itu membutuhkan ini laju perpindahan massa dan panas yang cukup besar ya. Sedangkan kalau di dalam teorinya itu kita menggunakan di bab 9 sebelumnya 10 itu ada teori film gitu ya. Film teori untuk mass transfer itu. Saudara mungkin bisa baca.
bahwa temperatur dan konsentrasi profil untuk pada kondisi interface itu bisa saudara lihat di gambar 1051 yang ada di sini. Jadi ini adalah kondisi liquidnya yang kiri ini ya. Ini adalah liquid. Kalau liquid berarti dia mempunyai panas sensibel ya. Kemudian di sini ada latent heat, panas laten dari gasnya. Kemudian ada sensible heat daripada gasnya. Ini yang kiri ini adalah kondisi liquid water, yang kanan ini adalah kondisi adalah gas. Sedangkan yang ini itu merupakan interface antara liquid dan fase gas ya. Di mana kita bisa lihat di sini bahwa uap air itu akan berdifusi ya. Jadi uap air ini berdifusi dari interface menuju bab, kondisi bab. Di mana nanti driving force-nya untuk perpindahan ini adalah HI ini ke HG. Yaitu satuannya kilogram H2O dibagi dengan kilogram darah kering. Kemudian di sini tidak ada driving force untuk mass transfer di dalam liquid. Jadi di dalam liquid itu tidak ada driving force. Karena apa? Karena airnya ini kondisinya adalah murni liquid. Jadi temperatur driving force-nya itu di sini adalah dari TL menjadi TI. Jadi ini di dalam liquid. Ini kecil ya driving force-nya karena perbedaan suhunya. Kemudian untuk di dalam fase gas ini cukup besar perbedaannya, yaitu TI dan TG. Yaitu temperatur gas. Kemudian sensible heat yang ada di gas ini mengalir dari fase bag liquid ke interface di dalam fase liquid ini. Kemudian sensible heat-nya di sini juga mengalir dari interface, dari fase interface menuju ke fase gas. Panas laten di sini untuk gas ini juga meninggalkan interface pada kondisi water vapor-nya yang berdifusi dari fase liquid interface menuju fase gas. Kondisi dari 1051 ini terjadi pada bagian atas dari tower cooling tower ya. Jadi profil-profil distribusi ini yaitu HI jadi HG ini terjadi pada bagian atas dari tower. Sedangkan pada bagian bawah dari tower temperatur dari bak air itu lebih besar daripada wet bulb temperaturnya. Tetapi lebih sedikit daripada temperatur dry bulb-nya. Sehingga direction arahnya, sensible heat-nya ini nanti berpindah seperti ini. Kemudian kita perlu membuat mass balance dan heat balance untuk kondisi yang ada di tower seperti yang ada di gambar 1052. Jadi saudara bisa lihat di gambar 1052 ini ya. Jadi di dalam proses tower ini nanti kita bisa lihat ada yang ada di gambar dash line ini ya, garis putus-putus ini. Kita perlu membuat neraca massa dan energi di sini. Kemudian untuk notasinya di sini ada L. L itu adalah aliran dari air. Jadi satuannya kilogram air per jam meter kuadrat ya. Kemudian TL di sini itu adalah temperatur dari airnya sendiri. G. G itu adalah laju dari udara, aliran udara, G-nya di sini. Kemudian TG, TG ini adalah temperatur dari udara. Kemudian H, di sini kan ada H ya. H2, ada H ini adalah humidity. Jadi saudara mungkin ada dua notasi yang agak mirip. Di sini adalah H, ini adalah humidity. Sedangkan kalau HY itu adalah entalpi daripada air sama campuran antara air sama udara. Jadi ini humidity. Kalau H notasi 2,
H saja atau H1 itu adalah humidity. Tetapi kalau HY itu adalah entalpi dari campuran antara air sama uap air ya, HY. Nah, saudara bisa lihat di persamaan sebelumnya yang kita bahas di bab 9 bahwa entalpi itu adalah apa? Humid volume dikalikan dengan heat capacity dikalikan dengan T min T referen. Ditambah apa? Ditambah entalpi, ditambah humidity dikalikan dengan panas laten dari pada saat T referen, yaitu kemarin kita menentukan T referennya adalah 0 derajat. Jadi saudara mungkin di di bab 9 itu di mana nilai CS itu adalah apa? CS itu apa? Mega. CS itu apa? CS itu mega. Heat capacity, Pak. Heat capacity. Kalau di dalam bab 9 CS itu apa? Humid apa dulu? Humid it ya. Yaitu apa? Banyaknya panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur dari 1 kilogram udara kering plus uap air, ya kan? CS itu dulu dirumuskan sama dengan 1,005 ditambah dengan 1,88 H ya. Ini CS-nya. Jadi nanti untuk HY ini berarti nanti kita bisa nyari dari mana? 1005 ditambah 1,88 H nanti dikalikan T min T referen ditambah dengan H dikalikan lambda 0. Terus kemudian untuk heat balance, untuk total heat balance itu pada daerah ini, pada daerah yang apa ini namanya? Garis putus-putus ini yang di blok ini, blok diagram ini. Ini adalah sebagai operating line ya. Jadi saudara bisa lihat di sini nanti berarti masuknya apa? Masuknya itu adalah G, ya kan? G kan G1 sama G kan sama. Masuknya apa? HY1 kemudian ditambah dengan L dikalikan dengan CL ya, kapasitas dari liquidnya. Untuk CL-nya ini kan kapasitas liquid itu bisa saudara lihat di tabel apendik A2 atau apendik A1 ya, A2 itu CL. Kemudian dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan TL min T referen kan ya. Masuk, kemudian keluarnya apa? Keluarnya adalah G dikalikan dengan ini kan G1 ya. G1 G, kemudian di sini dikalikan dengan H, keluarnya HY, ditambah dengan keluarnya L, CL dikalikan dengan TL1, min T referen. Karena tadi suhunya T referennya 0, maka persamaan ini bisa digabung G-nya, sehingga menjadi apa? G dikalikan dengan HY, min HY1, sama dengan L dikalikan CL dikalikan dengan TL min TL1. Ini seperti yang ada di persamaan 1051. Kita ninjaunya adalah yang di dash line ini. Kemudian untuk overall heat balance untuk semua yang di tower ini ya, yang di tower ini berarti apa? G masuknya G dikalikan dengan HY1 kemudian ditambah dengan L, masuknya L2, dikalikan dengan CL, dikalikan dengan TL2 min T referen, sama dengan G dikalikan HY2
keluarnya kan HY2 ini. Ini yang di atas kan HY2. Itu ditambah dengan L1 dikalikan CL dikalikan dengan TL1 min T referen. T referennya tadi sekali lagi 0, sehingga persamaan ini bisa disederhanakan menjadi apa? G dikalikan HY2 min HY1 sama dengan L dikalikan CL TL2 min TL1. Untuk yang kalau kita menggunakan sistem dengan kontrol volume yang kecil di Z, maka nanti itu bisa menjadi apa? L, CL, DTL sama dengan G, DHY gitu kan. Ini kan perubahan antara HY2 menjadi 1, ini adalah DTL, ini ada perubahan suhu yang ada di sini. Kemudian untuk total total sensible heat transfernya yaitu LCL DTL sama dengan G DT DHY ya. Nah ini nanti itu sama dengan apa? Sama dengan HL A DZ dikalikan dengan TL min TI. Nah suku ini yang HL A DZ TL min T1 ini adalah apa? Perpindahan dari bak ke surface secara apa? Konvektif. Secara konvektif. Ini kan ada H kan. Jadi perpindahan panas secara konvektif. Sedangkan yang suku yang ada di kiri ini adalah perpindahan panasnya secara sensibel. Baik, sampai ini kita lanjutkan lagi yang di pembahasan selanjutnya, yaitu ini. Untuk adiabatik mass transfer, raju dari heat transfer karena adanya latent heat, panas laten di dalam uap air ditransfer dapat ditentukan dari persamaan 9316 dan disusun kembali dengan menggunakan basis volumetrik, yaitu Q per A sama dengan MB KG dikalikan dengan A P lambda O HI min HG dikalikan dengan DZ ya. Terus kemudian kita tahu bahwa Q per A ini ada dalam satuannya adalah watt per meter kuadrat. MB ini adalah molecular weight daripada udara. Dulu kan ada kan ya, MA. MA itu molecular weight dari air. Terus kemudian KGA ini adalah volumetric mass transfer coefficient di dalam gas ya. P-nya ini dalam satuan atmospheric pressure, lambda 0 ini adalah panas laten. Kemudian HI itu adalah humidity dari gas pada kondisi interface. Jadi satuannya tetap kilogram udara air dibagi kilogram udara kering. Sedangkan Hg ini adalah humidity dari gas pada kondisi bulknya, yaitu pada kondisi di gas. Tadi kan sudah digambarkan ya profilnya. Ketika di sini adalah liquid, fase liquid, di sini adalah gas, maka nanti HI itu di sini posisinya, kemudian Hg itu di sini ya. Jadi kalau yang saudara lihat tadi itu kan ada HI, ada Hg. Ini adalah interface-nya yang di sini. Yang di sini interface. Kalau TL-nya T liquidnya ini nanti tidak terlalu signifikan perbedaannya. T-nya sangat kecil. Tapi ketika TI ke bagasnya ini adalah cukup besar ya TG-nya. Saudara tadi bisa lihat di gambar berapa 1051 tadi ya. Kemudian untuk selanjutnya ini laju dari sensible heat untuk transfer dalam gas itu adalah Qs per A sama dengan HGA TI min TG dikalikan dengan BZ. S per A-nya sama, HGA-nya itu adalah volumetric heat transfer coefficient di dalam fase gas. Sehingga nanti kita bisa lihat dari persamaan 1051 tadi, 1051 tadi kan heat balance untuk D dikalikan DHY tadi kan ya. Kan tadi kan untuk perpindahan heat transfernya kan tadi kan digambarkan. Kalau kita punya sistem seperti ini tadi, di sini ada G masuk, di sini ada L, di sini ada L, TL2, TL1, di sini TL2, ini G1, ini G2. Maka tadi kan rumusnya kan G dikalikan dengan DHY
sama dengan LCL dikalikan DTL tadi kan ya. Sehingga nanti kita bisa merubah persamaan dari 1051 itu menjadi dari 1054 sama dengan 1055 dan 1056. Sehingga G DHY itu sama dengan ini tadi dirubah. Dirubah menjadi MB KGA P lambda 0 HI min HG DZ ditambah dengan HG A TI min TG DZ. Kemudian di dalam persamaan 9318 dinyatakan bahwa HGA MB per KG itu sama dengan CS. Kemudian disubstitusikan HGA per MB sama dengan CS. Nanti akan didapatkan dan disusun kembali persamaannya menjadi persamaan 10-5-10 ini ya. Jadi nanti persamaannya G DHY MB KG AP DZ CS T1 lambda itu dikurangi itu kemudian ditambahkan yang ada di dalam kotak kurung ini sehingga G DHY itu sama dengan MB KG AP DZ dikalikan CS TI min T0 ditambah dengan HI min, ini kan sama, CS-nya kan dikeluarkan ya. CS-nya dikeluarkan, nanti jadi ini. Kemudian nanti untuk yang ini, HYI min HY, dan persamaan 10-5-11 tadi ini, menjadi G DHY MB KG AP DZ dikalikan HYI min HY. Jadi persamaan yang ini, persamaan yang ada di dalam ini tuh bisa disederhanakan menjadi apa? Ini kan entalpinya HYI, ini kan CS TI min T referen HI min lambda 0, ini kan sama dengan HY, entalpinya pada kondisi I, sedangkan yang ini CS TG min T0 HG ini adalah entalpi pada kondisi Y, gitu kan ya. Kalau ini diintegralkan, jadi ini diintegralkan, final equation-nya itu menjadi apa? Integral DZ sama dengan G dibagi dengan MB KGAP integral HY2 DHY HY min. Nah, jadi persamaan ini nanti bisa diintegralkan dengan menggunakan menggunakan luasan ya. Untuk DHY, HY ini min HY ini saudara bisa mencari dengan menggunakan metode luas Simpson sepertiga, Simpson 3/8, silahkan saudara mau menggunakan apa. Jadi terus kemudian ini kan tadi kan persamaan ini kan persamaan yang ada di sini. Ini kan bisa diubah ya. DZ ini kan ada DHY dibagi dengan HYI min HY. Ini kan sama dengan apa? MB per KG dikalikan A dikalikan P DZ dibagi dengan G, atau kalau dibalik ini DZ itu sama dengan G dibagi dengan MB KG A dikalikan dengan P, kemudian di sini DHY per HYI min HY. Kalau ini diintegralkan, ini kan jadinya Z. Terus kemudian yang ini adalah jadi G dibagi dengan MB dikalikan dengan KGAP dikalikan dengan HY1, kemudian di sini adalah HY2, DHY per HYI min HY. Nah, untuk mencari ini, integral ini, saudara bisa menggunakan luasan atau bisa menggunakan metode Simpson sepertiga rule ya, atau Simpson 3/8 rule, terserah, trapezoidal dan lain-lain. Nah, dari persamaan ini kalau kita plot, maka nanti kita bisa menyusun kembali persamaan ini menjadi ini. Jadi 10-5-4 disamakan dengan 10-5-12, mendapatkan persamaan ini HL A KG A MBP sama dengan HY1 min HY T1 min T2. Nah, persamaan ini nanti bisa diplotkan di dalam grafik yang ada di 10-53. Kemudian langkah-langkah untuk mendesain dari water cooling tower ini dengan menggunakan film
mass transfer. Jadi kita tadi kan menurunkan persamaannya kan berdasarkan film ya. Ada interface membentuk lapisan film ya, mass transfer. Maka kita bisa menggunakan grafik yang ada di 1053 ini. Pertama adalah kita mencari entalpi dari saturated HY1, jadi ini HYI ya. Jadi HYI itu HY1, HY2 dan lain-lain. Ini kita plot nanti. Pertama adalah kita membuat HYI. Ini diplot melawan TI. Jadi temperatur berapa, nanti ketemu HYI-nya berapa. HYI-nya ini sendiri itu adalah saudara cari dari tadi. Bisa menggunakan persamaan yang ada di 938 ya. Jadi HY tadi itu sama dengan apa? CS T min T0 atau T referen ditambah dengan humidity ditambah dengan lambda 0. Nah, CS sendiri itu adalah 1,005 ditambah 1,88 H dikalikan dengan T min T referen ditambah dengan H dikalikan dengan lambda 0. Ini. Lah, di sini saudara bisa lihat dengan menggunakan persamaan ini, nanti kan saudara bisa merubah. Ini H1, berarti di sini T1. Berarti ini H1. Nanti ketahuan di plot di sini. Ada H1, ada H2, ada H3. Saudara dapat di sini plot antara HY1 dan TL ini. Jadi ini liquid temperatur, ini ketemu entalpinya, HY-nya. Kemudian ini kalau dihitung, ini ada di tabel 1051. Kemudian yang kedua, kita kan tahu bahwa kondisi yang masuk tadi di dalam sistem cooling tower itu, kita kan tahu datanya ini ya. Jadi TG1-nya tahu, kemudian humidity 1-nya tahu. Kemudian kita bisa menghitung entalpi HY1-nya dari persamaan sama dengan yang atas 938. Sehingga kita bisa ngeplot di sini. Pada HY1 ini, T1 di sini. Nanti kemudian kita buat operating garis operasi. Garis operasinya ini apa? Garis operasinya ini dengan slope adalah L dikalikan dengan CL per G. Jadi kita tahu nanti di sini, ini kan tadi ada L ya, ada CL. Kemudian di sini G-nya keluar, di sini juga ada L, L2, L1, TL1. Nanti kita plot, ini kita adalah mempunyai slope LCL per G. Kita tahu slope-nya LCL per G, kemudian kita buat garis yang namanya garis operasi. Yang di sini, ini garis operasi. Nah, kemudian di dalam garis operasi itu, kita ingin tahu mau berapa ya. Jadi kita ingin tahu HY2, kita ingin tahu suhu keluarannya berapa, ini bisa di sini. Kalau misalnya kita suhu keluarannya sekian TL2, maka kita dapat nanti HY2-nya itu di sini. Kemudian dari sini kita kan tahu HL-nya dan KGA-nya. Kemudian ini adalah slope dari ininya. Jadi kita tahu, kita punya TL di sini, kita tulis titik P, kemudian ada titik M. Lah slope yang ada di sini ini adalah nilai dari min HLA per KGAMB. Ini slope-nya. Kemudian dari sini, dari persamaan 10, 5, 14 itu tadi, yaitu HL min HLA per KGAMB dikalikan dengan P itu sama dengan HYI min HY per TI min TL ya. Di sini kita bisa lihat bahwa garis ini yang tadi ini adalah operating length dengan slope LCL per G, sedangkan ini adalah slope-nya min HLA per ini slope-nya ini slope. Jadi kalau plot antara ini dan ini kan nanti slope-nya ini. Kemudian driving force HYI min HY itu dihitung berdasarkan variasi nilai TL-nya ini. Jadi antara TL1 dan
TL2. Nanti kita bisa bikin data. Kalau Simpson sepertiga itu rumusnya seperti apa gitu kan ya. H per 3, nanti 3/8, H, F1, dan seterusnya. Itu saudara bisa lihat sendiri. Terus kemudian untuk yang desain menggunakan mass transfer koefisien. Jadi yang tadi menggunakan model film, yang sekarang menggunakan mass transfer koefisien itu sama dengan yang sebelumnya. Cuman di sini nanti kita bisa menggunakan persamaan yang tadi 13 tadi ya, yaitu Z itu sama dengan G per MB dikalikan dengan KG dikalikan dengan A dikalikan dengan P. Kemudian di sini adalah HY1, HY2, kemudian DHY per HY bintang min HY. Nah, HY bintang sendiri ini dicari pada saat ketika nilai P yang ada di sini ini saudara tarik ke atas. Ini ditarik ke atas ke sini, nanti akan ketemu HY bintang. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa nilai dari HLA tadi itu yaitu KGA dan ini sangat besar ya, nilainya sangat besar sehingga dia tidak membentuk sudut. Sehingga ini garisnya seperti ini, garis lurus ya. Jadi ini HY aksen ini, HY bintang ini didapat ketika apa? Ketika nilai pada saat titik PHY ini ditarik ke atas secara vertikal dan menyentuh kurva keseimbangan ini, equilibrium line-nya ini. Kemudian pada saat titik R ini menyentuh ini ditarik ke kiri. Kalau ditarik ke kiri nanti akan ketemu nilai HY bintangnya. Di dalam beberapa banyak kasus untuk film koefisien KGA kemudian dan HLA ini tidak disediakan ya. Kemudian untuk hasil eksperimen menunjukkan bahwa nilai HLA-nya ini sangat besar. Kalau nilainya HE-nya ini sangat besar, berarti otomatis gimana? Slope-nya ini nanti HLA per KB ini akan sangat besar juga ya. Sehingga nilai HY1 akan mendekati nilai dari HY bintang. Nah, langkah-langkahnya itu bisa saudara lihat di bukunya, di buku saudara, di buku Jinkoplis. Itu pertama sama dengan yang tadi ya. Entalpi, temperatur, data dari tabel 1051 tadi, yaitu pada kondisi equilibrium, itu nanti saudara plot. Jadi nanti saudara menghitung ada yang tabel 511 ini, plot ini untuk sebagai equilibrium line atau bisa menggunakan persamaan 938 untuk menghitung tadi ya HY sama dengan CS tadi ya T min T referen ditambah dengan H dikalikan dengan lambda 0 gitu kan ya 1005 ditambah dengan H itu ya itu persamaannya saudara bisa kemudian operating line-nya itu dihitung pada step 1 dan 2 ya seperti yang ada di plot ini sama, operating line-nya sama dengan yang ada di sini. Kemudian di dalam gambar ini 1053 ini pada saat poin P ini menunjukkan nilai HY. Ini kan P kan sama dengan HY kan. Dan pada nilainya adalah pada suhu TL. Poin R ini menunjukkan apa? Menunjukkan nilai dari HY bintang tapi temperaturnya adalah juga sama, yaitu temperaturnya adalah TL. Ini karena pada kondisi equilibrium line. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti nilai RP ini itu atau di sini HY bintang min HY itu menunjukkan driving force seperti yang ada di persamaan 10-5-15. Jadi 10-5-15 tadi kan ada DHY per HY bintang min HY. Lah ini driving force-nya ini. Kemudian driving force HY bintang min HY itu dihitung untuk bermacam-macam nilai TL ya, antara TL1 dan TL2. Jadi nanti saudara katakanlah misalnya TL1 di sini, berarti di sini adalah
HY1 bintang, HY2. Kemudian kalau misalnya saudara di sini ada TL2 gitu kan ya. Nanti saudara bisa ngitung di sini adalah HY2, di sini adalah HY bintang 2 dan seterusnya nanti sampai data ini ya. Nanti di sini seperti ini. Saudara hitung, kemudian saudara tabelkan. Nanti saudara masukkan ke dalam persamaan ini. Saudara masukkan, dan ini kan ada 1 per HY bintang min HY gitu kan ya. Kemudian setelah itu diplot antara nilai per HY ini lawan HY. Jadi kalau ini lawan temperatur, ini lawan HY kan. Kemudian nanti saudara bisa mendapatkan berapa nilai Z-nya. Baik, sebagai contoh mungkin saudara bisa lihat di latihan 10.51 ya. Ini paket counter current water cooling tower, jadi counter current ya. Counter current berarti nanti gas dari bawah, liquid dari atas. Jadi kalau digambarkan kan seperti ini ya nanti ya. Di mana G-nya ini karena ini 1 ya. 1,356 kilogram dry air per second meter kuadrat. Kemudian air, ini L tadi kan ya. L itu 1,356 sama ya ini ya. Kemudian akan didinginkan dari TL2. Ini kan kondisi 1, ini kondisi 2 ya. TL2-nya itu adalah 43,3 menuju di sini TL1 itu adalah 29,4 derajat Celcius. Gas yang masuk, udara yang masuk ini suhunya adalah TG1 ini 29,4 dan mempunyai wet bulb temperatur TW-nya adalah 23,9. Tadi di teorinya dijelaskan bahwa apa? TL1 tidak boleh di bawah dari T wet temperatur. Ya kan? Tadi kan sekitar 3 derajat gitu biasanya. Rata-ratanya 3 derajat, 5 derajat. Kemudian mass transfer koefisiennya KGA-nya itu diestimasi kurang lebih 1,207 kali 10 pangkat min 7 kg mol per second meter. Dan nilai HLA per KGA MBP itu adalah 4,18 kali 10 pangkat 10 pangkat 4. Ini sebentar, saya tanya. Oh, Bu Tetris sudah masuk. Ifat. Halo Ifat. Iya, Pak. Nilai HLA per KGA/MB ini kalau digambarkan plot antara entalpi lawan liquid ini sebagai apa ini? Yang tadi sudah dijelaskan. Ketika kita punya di sini H entalpi lawan T. Pertama kita bikin equilibrium line. Jadi membuat garis kesetimbangan dulu. Garis kesetimbangan ini dicari dari mana? Dicari dari persamaan 938. Yaitu tadi ya, HY sama dengan CS T min T referen plus H dikalikan lambda 0. Nanti ini ditabulasikan. Pada saat T-nya sekian, H-nya berapa, didapatkan garis equilibrium line. Setelah itu kita punya temperatur gas, kondisi temperatur gas masuk TG1 yang mempunyai humidity 1, yang mempunyai HY1. Kemudian kita bisa ngitung nilai HY1-nya. Katakanlah di sini, kemudian nanti kita tahu di sini adalah HY1, kemudian di sini adalah TL1. Nah, nanti kita buat plot operating line, garis operasi yang mempunyai slope sebesar LCL per G kan ya. Ini kan tadi kan slope-nya kan LCL per G lah. Ini
Untuk HLA, KG, AMB ini nanti kalau digambar ini posisinya di mana? Di antara keduanya itu, Pak. Antara keduanya maksudnya gimana? Yang di tengah-tengah. Di sini, di tengah-tengah sini gini. Iya, Pak. Masa? Ifat, sudah. Mega. Iya, Pak. Ini HY, ini T, ini equilibrium line, ini operating line, posisinya HLA, KG, AMB per P itu di mana? Itu Pak, antara garis equilibrium sama garis di bawahnya itu ditarik tegak lurus, terus nanti dari slope-nya itu Pak. Ditarik tegak lurus. Yang yang itu loh Pak, antara HY1 sama T. HYI sama TI, terus sama yang TL sama HY itu nanti yang kalau di grafik di figur 1053 itu M sama P itu loh Pak. Oh iya, jadi ini adalah slope-nya ini ya. Iya, slope-nya. Ini adalah slope antara garis operating line sama equilibrium line ya. Nilainya adalah HLA, KG, A per MP. Jadi nanti saudara dapat di situ ya. Baik. Kemudian diminta untuk menghitung berapa tinggi dari paket tower tersebut. Kemudian the tower dioperasikan pada tekanan 1 atmosfer ya. Pertama, kita harus mengikuti step-step yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kita menghitung entalpi dari satu unit udara dengan menggunakan tabel 10.5. 10.5 itu didapatkan dari persamaan 938. Jadi nanti kemudian ini diplot seperti yang ada di gambar 1054. Nah, 1054 ini. Jadi pertama kita data yang tadi itu 1051 tabel, saudara buat dalam bentuk grafik menggunakan equilibrium line ini ya. Equilibrium line. Kemudian setelah itu ini saudara bisa menggunakan langsung data Excel ya. Kemudian kita tahu bahwa inlet udaranya tadi, TG1-nya tadi kan 29 ya. Ini kan TG1 tadi 29,4. Kemudian mempunyai TW, temperaturnya itu 23,9. Maka saudara bisa mencari dari humidity chart yang ada di bab 9 ya. Jadi di bab 9 itu saudara bisa lihat pada kondisi 29, kemudian TW-nya 23, itu nanti kalau saudara tarik ke kanan di humidity chart, jadi nanti TG-nya itu 29, wet bulb-nya itu 23,9. Ini kalau ditarik ke atas, terus kemudian ditarik ke kanan. Jadi dari humidity chart untuk nilai TG1 29,4 dan TW-nya itu 23,9. Coba saudara cek juga 23,9, tarik ke atas. Saudara cek ya, 23,9 saudara tarik ke atas, kemudian saudara nyentuh ke 29,3 tadi.
Betul ya, nilainya sekitar 0,0165 ya. Jadi di humidity chart itu saudara kan punya suhu 23, with bulbnya 23,9. Saudara tarik ke atas. Kemudian saudara tarik sesuai dengan adiabatik saturation curve-nya. Ini nanti menuju ke 29,4. Temukan titiknya di sini, saudara tarik ke kanan. Nanti akan dapatkan nilai humidity-nya berapa. Yaitu humidity-nya itu 0,0165. Kemudian humidity 0,0165 ini nanti dimasukkan ke dalam persamaan 938, di mana HY1 itu sama dengan CS dikalikan dengan T1 min T referen ditambah dengan H dikalikan dengan lambda 0. CS-nya sendiri itu adalah 1,005 ditambah dengan 1,88 H dikalikan dengan 1,88 A dikalikan dengan T min T referen ditambah dengan H dikalikan dengan lambda 0. Nanti di sini didapatkan bahwa nilai HY1 nya itu sama dengan 71,7 kali 10 pangkat 3 kg per jam. Nah ini nilai HY1, tadi kan nilainya HY1. Kemudian TG1-nya 29,4. Saudara plot di sini nanti. Ini adalah TG1 29 atau TL1 ya, 29, berapa tadi? 4. Kemudian di sini ada HY1. HY1-nya adalah 71, ini 71,7. Kemudian kita memasukkan ke dalam persamaan 1052 ya. Di mana persamaan 1052 itu adalah GHI2 tadi itu. Jadi persamaan 1052, equation 1052, yaitu G dikalikan dengan HY2 min HY1 sama dengan LCL dikalikan TL2 min TL1. G-nya sudah ada, G-nya kan sudah ada tadi, G-nya sudah dapat, yaitu 1356, HY2-nya tidak tahu, HY1-nya 71,7 kali 10 pangkat 3, L-nya juga sama ya, 1356, kemudian CP-nya tadi kan 4,187 kali 10 pangkat 3, dikalikan dengan TL2, TL2-nya tadi masuk itu 43,3, keluarnya adalah 29,4 ya. Nanti dari sini saudara akan dapat nilai HY2. HY2-nya itu yaitu 129. Ini HY2-nya ini adalah HY2. Jadi di sini 129. 130-an lah. Kemudian kita tahu bahwa TL2-nya kan 43,3 ya. 43,3. Tadi 43,3 itu di sini posisinya. 43,3. Ini saudara tarik ke atas. Terus kemudian ketemu dengan HY2 tadi. Jadi ketemu dengan HY2 tadi, ketemu sama di sini. Nanti saudara hubungkan antara HY1 TL1 dengan HY2 TL2. Ini adalah sebagai garis operasi, operating line. Kemudian ini slope-nya itu adalah LCL. Jadi ini operating line. Slope-nya ini adalah sama dengan LCL per G, slope-nya. Kalau sudah seperti itu, maka
kita perlu, kan tadi di soal kan sudah ada HLA, KG, AM, BPA itu adalah slope. Slope-nya itu adalah ini. Yang nilainya itu adalah 4,187 kali 10 pangkat 4. Jadi saudara bikin garis slope ini, slope-nya yang sama dengan ini, mungkin di Excel ya, gampang ya. Untuk garis operasi sama garis equilibriumnya, setimbangnya ini. Nah, setelah itu nanti saudara bisa membuat tabel. Jadi pada saat misalnya ya, itu kan nanti kan rumusnya untuk mencari Z dengan menggunakan film itu kan adalah G dikalikan dengan MB dikalikan dengan KG dikalikan dengan AP, kemudian integral dari apa? DHY per HYI min HY. Luasan ini itu bisa saudara selesaikan dengan bersamaan dengan melakukan luasan, ya, integral luasan. Jadi nanti saudara perlu plot antara apa? Garis HY melawan apa? Melawan HYI min HY. Saudara bisa itu ya, plot antara 1 per HYI lawan HY. Nanti akan didapatkan, ini kan luasan, berarti ini 1 per kebalik. 1 HYI min HY melawan HY ya. Melawan HY. Nah, berarti saudara kan butuh ini kan ya. Butuh data seper HYI lawan HY. Saudara buat tabel nanti ya. Jadi di sini pada saat kondisi TI berapa, nanti saudara dapat, ini kan TI-nya kan ya. Ini T, misalnya seperti ini, T1, ini T2, 33 misalnya ya. Ini T1 misalnya ini 3 berapa, ini berapa. Saudara buat TI, kemudian di sini ada HY, I, kemudian ada TL ya. Ada TL. TL-nya tadi kan 29,4 sama kan ya. Kemudian di sini saudara dapat HY, ini adalah HY1. Kemudian yang ini kan tadi kan HY1, kalau yang ini adalah HYI-nya ya. Ini adalah HYI-nya. Sehingga nanti saudara bisa buat pada saat T berapa, HY1 berapa, HYI berapa, nanti saudara kurangi HYI min HY, setelah itu baru 1 per HYI min HY. Nah, nanti saudara dapat ini, saudara selesaikan dengan persamaan integrasi, pakai Simpson sepertiga boleh, 38 boleh, kemudian menggunakan trapezoidal boleh, luasan boleh. Ini kan sudah dapat nanti nilai. Ini ada HY-nya itu di sini, kemudian HYI-nya itu di sini. Katakanlah ini H3, HY3, berarti di sini HY3 gitu ya. Nanti saudara buat tabel seperti yang ada di tabel 1052 itu. Yaitu di sini HYI-nya 94,4, 108, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ada TL nanti ya, ada TL-nya berapa, kemudian di sini harusnya ada TL-nya berapa, kemudian nanti saudara dapat HYI-nya berapa, kemudian HY-nya berapa. Jadi untuk ini equilibrium line, ini operating line, ini yang di bawah ini adalah HY ya. Ini adalah HY, yang di sini adalah HYI. Jadi mohon saudara jangan sampai keliru. Kemudian HYI min HY, 1 per HYI min HY, nanti kalau di buku terbaru bisa ada itunya. Saudara bisa plot ini, dapatkan kurvanya, sebentar.
Jadi kalau saudara bisa lihat itu ada nilai HY, sudah terlihat ya Excel-nya ya. 1 per HYI 1 dibagi dengan HYI min HY. Kemudian satunya nilainya adalah HY. Ini pertama 4,41. Ini 10. Empat lima. Ini adalah 4,41. Kemudian yang ini 4,02. Excel-nya kelihatan kan ya? Terlihat, Pak. 3,39 dibagi 2,83 dibagi ini sama dengan 2,29. 1,82 dibagi HY-nya itu adalah ini 1000 ya. Tujuh 71,7 dikalikan 1000. 83,5. 9. 106,5. Baik, kalau ini saudara plot ya. Ini kalau diplot, insert, garis lurus ya? Salah berarti ini. Select data. Delete, remove. Edit. Ini sumbu. Saya malah nggak pernah bikin grafik pakai Excel. Ini datanya salah. Edit. Saya lupa ya bikin Excel malah aneh. Select ini. Kan harusnya edit, aksesnya itu harusnya ini.
Gini ya grafiknya ya, kurvanya. Jadi nanti saudara bisa, ini ya, saudara bisa membuat misalnya luasan di bawah ini kan ya. Nggak tahu ini benar apa enggak kurvanya. Berarti nanti itu integral di HY, ya HY1 min HY itu adalah luasan ini kan ya. Saudara bisa menggunakan metode terserah lah. Mau area juga boleh, sepertiga. Kalau sepertiga hanya harus sama ya. Kalau Simpson itu kan hanya harus sama. Jadi kalau misalnya ini saudara dari sini ke sini, saudara bagi dengan H3 per sepertiga dan 3/8 kan beda. 1/3/1, kalau 3/8 ya 1/3/1, berarti 1/3/3, 2/3/3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti butuh 7 data nanti saudara. Kalau untuk 3/8 paling enggak butuh 7 data di sini. Lalu setelah itu saudara bisa bisa menghitung berapa ininya. Baik, untuk hari ini mungkin untuk minimum ini airflow-nya nanti kita bisa, atau sekarang aja wis. Jadi kalau untuk yang desain cooling water using menggunakan ini HTU, heat transfer unit ini, kita bisa menggunakan minimum ya. Jadi di sini rata-rata adalah 1 sampai 1,5, 1 sampai 1,3 sampai 1,5 ya untuk nilai G-nya. Jadi untuk actual tower itu nilai G itu selalu lebih besar daripada G minimum. Nilai G-nya itu 1,3 sampai 1,5 dikalikan dengan G minimum. Terus kemudian untuk membuat itunya persamaannya kita bisa menggunakan ini. Kan tadi operating line-nya slope-nya LCL per G, kalau ini adalah slope-nya adalah LCL per G minimum. Jadi dari data titik M ini, saudara bisa tarik ke atas menuju kurvanya ini. Di titik ini kan ada P, saudara tarik ke atas, ini ada Y1, ini kan tadi datanya sudah ada, TL2, kemudian ada Y2, itu di sini datanya, saudara plot ke atas, nanti ketemu ini saudara naikkan ke atas, mentok, dari sini ketemu TN. TN-nya ini saudara tarik slope-nya itu adalah sampai M. Nanti ini slope-nya itu adalah LCL per G minimum. Jadi di situ saudara akan bisa menghitung berapa laju G-nya berdasarkan dari G minimum. Sama seperti tadi langkah-langkahnya, hanya saja yang berbeda adalah titik pada saat HY1 dan TL1 pada saat gas masuk dan suhu hanya satu tadi TL1-nya, saudara nariknya bukan ke titik P, ke titik TL2 dan titik HY2, tetapi nariknya adalah ke garis vertikal ke atas mentok di sudut keseimbangan ini, equilibrium line yang ada di sini nanti, saudara tarik dari situ ke M. Nanti akan dapatkan nilai LCL per G minimum, di mana rata-rata nilai dari G-nya itu adalah 1 sampai 1,3 sampai 1,5 dari G minimum. Nanti bisa untuk latihan soalnya bisa dibahas dengan Bu Tetris ya. Sama kemarin tugas yang di classroom itu juga sudah ada. Nanti silahkan didiskusikan dengan Bu Tetris. Baik, ada yang mau didiskusikan sampai di sini untuk masalah continuous humidification. Nanti aplikasinya yaitu untuk yang tadi di cooling tower tadi. Ya, silakan. Ya, misalkan nilai Z-nya dari setiap metode tadi yang lapisan film dengan HTU sama koefisien mass transfer itu misalkan berbeda, yang dipakai yang mana Pak untuk aplikasinya? Kalau di dalam aplikasinya nanti kita bisa itu kan data-data yang diketahui kan beda-beda ya. Kalau kita misalnya mau menggunakan yang film itu berarti kan saudara bisa mengetahui yang tadi rumus perpindahan masanya yang digunakan itu adalah rumus yang ada di perpindahan paannya secara konvektif. Jadi kan tadi kalau di dalam perpindahan yang interface film itu kan di sini ada liquid, bak liquid, di sini kan ada gas. Jadi data-data yang diketahui kan berbeda. Kalau saudara menggunakan yang yang overall mass transfer itu
data yang diketahui itu adalah ini ya. Ini kan saudara kan tahu nilai HY bintangnya ya. Kalau di dalam overall mass transfer itu kita mengasumsikan bahwa perpindahan panasnya itu perpindahan masanya itu cukup besar, di mana nilai HL-nya tadi itu, HLA itu, ini kan konvektif. HLA kan konvektif kan ya. Perpindahan massa terjadi karena proses konvektif. Ini nilainya sangat besar. Kalau nilainya sangat besar, ini nanti kita bisa menganggap bahwa slope-nya itu HL tadi itu HLA per KGA MB per P itu juga besar, sehingga nanti tegak lurus ini. Kalau di saudara lihat, seharusnya loh ya, karena ini data yang dipakai kan sebenarnya sama kan ya, hanya cara perhitungannya yang berbeda. Kalau kita lihat kurva kesetimbangannya juga sama, garis operasinya juga sama. Yang membedakan kan satu, kalau kita menggunakan mass transfer itu kan tadi seperti ini ya. Ini slope, kita gunakan data ini dan ini. Tapi kalau untuk yang untuk yang overall, kita kan naiknya kan ke atas karena slope-nya nilai HL-nya kan besar. Sehingga kita ngacunya kan data ke sini ya. Nah, kalau saudara bandingkan itu nanti nilainya itu kan ada yang membuat beda kan nilai KGA-nya ya. Satunya KG kecil, satunya adalah KG besar. Nanti coba saudara bandingkan. Kalau menurut saya nanti hasilnya tidak akan jauh berbeda. Kenapa? Karena semua data yang dipakai itu adalah sama. Baik itu garis operasi maupun garis kesetimbangan. Yang berbeda itu nilai KG-nya saja ya. Overall mass transfer-nya saja yang berbeda. Jadi nanti mungkin bisa saudara cek kembali ya. Nanti kita bahas, coba saudara kerjakan dengan menggunakan yang ini tadi, yang saudara contoh soal ini mungkin bisa saudara kerjakan bagaimana kalau ini digunakan yang model secara overall mass transfer. Nanti saudara bisa kita bahas minggu depannya. Minggu depan kuis ya Bu Tetris ya minggu depannya. Kuis drying ya kalau. Oh iya Pak, boleh. Kuis drying sama nanti tugas dari saya mungkin saudara bisa bandingkan kerjaan contoh soal aja. Contoh soal 1051 saudara kerjakan dengan menggunakan metode overall mass transfer koefisiennya. Nanti mungkin ada lagi tugas dari Bu Tetris, silahkan. Nanti dikumpulkannya tidak usah minggu depan karena minggu depan kuis, jadi dikumpulkannya 2 minggu lagi. Nanti akan saya masukkan di classroom, sama nanti mungkin Bu Tetris ada yang tambahan untuk soal humidifikasi, kami persilahkan. Itu ya, nanti kita bisa bahas sama-sama di 2 minggu lagi. Kita coba bandingkan bagaimana hasilnya untuk yang pakai film, teori film, tadi kan sudah dijelaskan. Teori film di sini ada H interface sama H humidity pada gas, kemudian di sini ada sensible liquid, di sini ada heat, latent heat sama sensible heat. Nanti ini adalah digunakan pada tower bagian atas. Kalau pada bagian bawah nanti sensible heat-nya berubah arah gitu ya. Karena perbedaannya cukup kecil suhunya. Baik, nanti kita bahas lagi untuk minggu depan. Kami persilahkan kepada Bu Tetris. Saya akhiri sampai di sini ya. Minggu depan kita kuis drying. Nanti bisa waktunya tetap 7 sampai jam 9.30, mungkin kita soalnya 2 mungkin ya Bu Tetris ya. Nanti kita diskusikan kembali. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami persilahkan kepada Bu Tetris untuk membahas tugas-tugas yang diberikan. Nanti kalau waktunya nutut, mungkin bisa dibahas untuk yang latihan soal masalah continuous humidification. Baik, sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oh ya, saya lupa Bu Tetris, saya